Yo guys, oke, balik lagi dengan gua di sini Trader Sen. Ini video kedua kita. Sesuai janji, gua akan membuatkan video selanjutnya, yaitu cara menghitung keuntungan ataupun kerugian ketika kita trading di market spot ataupun market futures. Oke, jadi langsung aja ya. Sebenarnya kalau cara menghitung keuntungan atau kerugian di market spot itu sangatlah mudah guys ya, karena ini kan market real. Nah, langsung aja kita kasih contoh nih, misalnya Budi beli emas 1 gram ya kan di tahun 2015 seharga 1 juta. Kemudian dijualnya lagi di tahun 2020 seharga 1.250.000. Maka keuntungan Budi yaitu ketika dia menjual lagi emas itu, dia mendapatkan keuntungan 250.000 ya kan, sesimpel itu. Kemudian untuk di forex-nya, misalkan Joko mau liburan ke Amerika dan dia menukar uang rupiahnya di money changer ya kan. Saat itu harga 1 USD itu seharga 15.000 rupiah. Nah, dia membeli 100 USD sehingga dia membayar dengan harga 1.500.000 ya kan. 15.000 dikali 100 USD yang mau dia beli. Ternyata pulang dari Amerika, uang USD Joko masih bersisa 20 USD kan. Saat dia akan menukarkan lagi ke rupiah uang 20 USD-nya tadi, dia mau tukarkan lagi nih menjadi rupiah ke money changer. Ternyata harga 1 USD sudah naik. Sekarang menjadi 15.500 dari yang sebelumnya 15.000. Maka Joko mendapat keuntungan, ya kan? Nah, ketika Joko membeli, seharusnya kan 20 kali 15.000 itu berarti dia mengeluarkan uang 300.000. Nah, ketika dia mau menjual lagi, sekarang udah 15.500, maka dia akan mendapatkan 310. Nah, maka keuntungan Joko adalah 310 dikurang 300, maka dia dapat untung 10.000. Nah, ini dia, atau 20 USD dolar ya kan, dikali 500. Jadi setiap 1 USD dia dapat keuntungan 500 perak. Maka dia mendapat untung totalnya 10.000. Nah, itu untuk market spot sebenarnya simpel ya. Istilahnya beli di saat murah dan kemudian jual di saat harganya sudah naik. Nah, selisihnya itulah keuntungan kita. Nah, kita lanjut ke penghitung keuntungan dan kerugian di market futures. Nah, untuk market future, keuntungan dan kerugian di market futures dihitung berdasarkan pips dan lot dari perubahan nilai kontrak aset yang kita beli atau kita jual. Apa sih pips itu? Ya, pips adalah selisih kenaikan atau penurunan nilai aset. Nah, jadi selisih kenaikan atau penurunannya itu disebut pips. Kemudian ada lot. Lot adalah jumlah atau volume transaksi yang kita input saat kita akan melaksanakan aktivitas trading. Istilahnya seperti bet-nya. Ya, berapa taruhan atau bet yang kita pasang. Nah, itu disebut dengan lot ya, jumlah atau volume transaksi yang kita resikokan saat kita melakukan trading. Kemudian kenapa disebut dengan nilai kontrak? Ya kan, kalian mungkin bertanya kenapa disebut dengan nilai kontrak untuk market futures. Karena itu merupakan perjanjian kita dengan broker ya. Kontrak itu adalah kontrak perjanjian kita dengan broker ketika kita membeli atau menjual aset pada nilai tertentu di broker itu gitu kan. Nah, contohnya kita buy gold atau emas di saat nilainya itu di 3310. Artinya kita sedang membeli nilai kontrak gold di harga 3310 kepada broker. Sehingga saat nilainya benar-benar naik, broker berjanji akan membayar berdasarkan selisih kenaikannya. Nah, berapa naiknya nanti itu broker yang bayar. Karena nilai kontraknya itu kita beli di harga segini. Ketika harga goldnya benar-benar naik waktu kita beli, nah broker akan membayar kita berdasarkan selisih dari nilai kontrak ini tadi, nilai perjanjian kita ini. Nah, dan jika ternyata turun, ya kita harus siap jika uang kita akan diambil broker. Berdasarkan apa? Berdasarkan selisih penurunannya gitu. Jadi 3310 ternyata turun nanti jadi 32 sekian. Nah, itu dihitung nanti pipsnya. Berarti kita rugi berapa? Nah, itulah kenapa dibilang kontrak, itu nilai perjanjian ya. Perjanjian kita dengan si broker. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini langsung ke contoh
contoh pipsnya ya guys ya. Nah ini kita lihat nih angka yang dilingkarin. Nah ini adalah 1 pips, inilah satuan pips di gold, GBP, USD dan lain-lain. Nah ini kalau yang di AUD USD ini ya, dia seringnya itu di belakang dua di belakang angka kedua di belakang, dari belakang ngitung pipsnya. Biasanya seperti itu pada umumnya untuk forex dan gold. Nah ini contoh gold di 3316.65 yang ini kan. Nah, ketika harga ini berubah menjadi 3316.85, berarti harga emas atau gold itu naik sebesar 2 pips. Nah yang ini tadi kalau ini berubah jadi 85, itu berarti dia naik sebesar 2 pips. Nah itu cara menghitungnya, cara melihatnya. Dan ketika 3315,65 ini ya kan, oh enggak, maksudnya 3316,65 ya kan, berubah menjadi 3315,65, artinya harga emas atau gold itu turun 10 pips. Nah ini kan 166,5, sekarang jadinya 156,5, artinya harga emas turun 10 pips. Nah itu kalau cara menghitungnya di market futures. Berbeda seperti yang si Budi tadi kan, yang beli gold 1 juta langsung naik 1.500.000 untung 500.000, udah sesimpel itu. Kalau ini kita ngitungnya berdasarkan pips ya, nilai gold saat itu. Nah, tapi dilihat dari poin per poinnya, ini pipsnya dibilang ya. Nah ini contoh lagi yang kedua, GBPN yang ini ya. Sekarang harganya di 198,126 yang ini ya. Nah ketika harga bergerak menjadi 198,226, artinya GBPN naik sebanyak 10 pips. Nah pipsnya kan yang ini ya, yang 12 ini. Dari 12 dia menjadi ke 22. Nah itu artinya dia naik 10 pips. Gitu cara menghitungnya. Ketika bergerak dia ke 98076. Nah ini dari 198,226 turun ke 198,076, artinya GBPN turun sebanyak 5 pips. Dari 12,6 berubah menjadi 7,6, jadi dia turun sebanyak 5 pips. Nah coba kalian hitung sendiri untuk yang ini gimana cara menghitungnya. Kalian lihat seperti ini, coba kalian praktekkan, simulasikan ya, nanti kalian akan lebih mudah memahami ketika kalian sudah tahu ini pips ya kan. Ketika ini bergerak nanti ke berapa, kalian tahu oh ini sekarang turun sekian pips dari harga pertama. Nah, gitu. Dicoba-coba aja ini ya, beberapa contoh yang lain boleh kalian coba sendiri. Minimal kalian tentukan dulu, kalian harus tahu dulu yang ini pips. Nah, yang ini pips ya kan, yang ini satu ini pips, yang satu ini adalah 1 pips, yang 8 ini adalah satuan pipsnya. Semua ini 2 dari belakang. Nah itu 1 pips. Oke, selanjutnya contoh perhitungan real. Nah ini dari trade saya ya, saya ambil contoh perhitungannya langsung ya kan. Untuk menghitung keuntungan atau kerugian itu rumusnya sama dengan lot dikali dengan pips ya kan. Untuk bet yang kita pasang atau volume yang kita pasang 1 lot, itu artinya kita mendapatkan $10 setiap pergerakan pipsnya ya. Setiap pipsnya kita mendapat $10 jika yang kita pakai 1 lot. Begitu juga ketika kita memakai 0,1 lot ketika trading, berarti setiap pipsnya kita mendapatkan $1. Atau kalau ternyata analisa kita salah, berarti setiap pergerakannya kita rugi $1 gitu. Kalau benar untungnya $1 per pips. Kalau ruginya $1 per pips gitu. Nah harga USD waktu ketika saya nge-sell ini, yang ini ya, saya sell-nya 0,3 lotnya. Ini adalah lot, yang di atas ini adalah lotnya. Nah ini adalah entry, harga entry saya yang di sini 3337,79. Nah ini harga saya waktu saya nge-sell, dan ini harga ketika saya sudah selesai tutup posisi take profit. Nah berarti dari 3337,79 dia sampai ke 3310,71. Nah ini kan artinya gold bergerak turun sebesar 270,8 pip sesuai dengan analisa atau prediksi saya. Makanya saya nge-sell. Saya memprediksi gold akan turun. Ternyata benar, dia turun 270,8
pips ya berdasarkan ini. Nanti kalian coba-coba lagi. Kalau belum paham diulang-ulang lagi videonya. Karena lot yang digunakan 0,3 lot. Nah, ini 0,3. Maka setiap 1 pips kita mendapatkan $3, ya kan? Karena kalau 0,1 lot kita mendapatkan $1 per pipsnya. Berarti kalau 0,3 kita mendapatkan $3 setiap pipsnya. Jadi karena posisi sell dan harga benar-benar turun, maka kita mendapat keuntungan, ya kan? Berarti keuntungan sama dengan lot dikali pips, ya. Karena lotnya sama dengan 0,3, berarti per pipsnya dapat 3. Nah, ini 3 kita kali dengan jumlah pips yang kita dapat, jumlah selisih penurunan nilai asetnya. Inilah dia yang disebut dengan penurunan nilai asetnya. Kontraknya tadi itu yang ini, kita kontrak, kita nge-sell-nya itu di harga ini, dan ternyata dia benar-benar turun. Maka kalau kita benar, maka broker akan membayar atas keuntungan kita. Keuntungan kita itu tadi selisihnya jadinya 270,8 pips. Kita kalikanlah dengan 3, itu artinya kita mendapat $812,4. Nah, ini yang saya dapat ya. Seperti itu. Kalau kalian kurang mengerti dalam sekali penjelasan, kalian boleh ulang-ulang lagi, boleh coba-coba ditulis lagi, disimulasikan, nanti kalian akan bisa memahami. Oke? Nah, di sini ada notes ya, atau pemberitahuan lah. Nah, ini untuk cara perhitungan untung dan rugi di market futures forex. Ada 3 jenis ya guys ya. Nah, yang tadi saya contohkan itu adalah namanya direct pair, yaitu di mana USD-nya terletak di belakang. Contohnya itu tadi gold ya, Euro USD, GBP USD, AUD USD, USD-nya di belakang. Itu sama dengan namanya direct pair. Nah, ini termasuk direct pair ya, gold karena XAU USD. Kemudian ada indirect pair ya, yang USD-nya berada di depan. Nah, seperti USD Jepang Yen, USD CAD, USD CHF dan lain-lain. Ada juga yang ketiga cross pair, yang sama sekali tidak mengandung unsur mata uang USD. Seperti misalnya Euro GBP, GBP Jepang Yen, GBP AUD, Euro AUD, dan masih banyak lagi ya yang lain-lain. Nah, untuk cara menghitung yang ini kan tadi udah yang direct pair ya, contohnya tadi yang ini. Untuk menghitung yang indirect pair dan cross pair itu sebenarnya kurang lebih mirip, hampir mirip sama nilainya nanti yang ini. Cuman kalau ini satu lot sama dengan $10 kita dapatkan per pipsnya, maka kalau yang ini itu nggak nyampe 10, kurang lebih mungkin antara 7 atau $8. Nah, gitu. Nanti kalau kalian penasaran, kalian boleh searching lah, banyak kok cara perhitungannya ini. Saya nggak tampilkan di sini karena yang biasa yang utama yang ini aja ya, yang ini aja, yang direct pair aja, yang biasanya yang seperti ini. Nah, tapi kalau kalian penasaran untuk cara menghitung yang spesifik, kalian boleh searching juga cara untuk menghitungnya untuk indirect pair dan cross pair. Nah, seperti itu. Jadi itu dulu guys ya, video singkat untuk cara perhitungan keuntungan dan kerugian baik itu di market spot maupun market futures. Silahkan diulang-ulang videonya agar lebih paham, dan kalau belum mengerti kalian boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya guys ya. Silahkan di like, di subscribe video ini, dibagikan supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lebih update selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Salam cuan.